khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berbicara seputar fungsi disyariatkannya zakat dalam ajaran agama Islam. Zakat merupakan sesuatu yang sangat jelas sekali berkaitan dengan hukumnya dalam ajaran agama Islam. Karena begitu jelasnya hukum zakat dalam ajaran agama Islam, dipahami bahwasanya zakat dalam ajaran agama Islam merupakan bagian dari al-ma'lumu minad dini bidh-dharurati, perkara yang memang tidak terbantahkan, sebutlah keberadaannya dalam ajaran agama Islam. Karenanya pun para ulama pun sepakat bahwasannya siapapun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengingkari zakat, maka sesungguhnya yang bersangkutan sudah bisa dihukumi bahwasannya ia telah keluar dari ajaran agama Islam. Tentunya berbeda dengan kalau ada orang yang dia enggan untuk mengeluarkan zakat, tetapi masih ada dalam dirinya keyakinan bahwasanya zakat itu adalah bagian dari perkara yang diwajibkan, maka keengganan dia untuk mengeluarkan zakat itu bisa dihukumi sebagai sebuah perbuatan dosa yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Kenapa? Yang bersangkutan sebatas dihukumi telah melakukan perbuatan dosa karena keengganannya mengeluarkan zakat, karena masih ada dalam dirinya keyakinan dan keimanan bahwasannya zakat itu memang diwajibkan. Lain halnya dengan orang yang mengingkari kewajiban zakat. Pengingkaran terhadap kewajiban zakat dalam ajaran agama Islam ini bisa mengeluarkan seseorang itu dari keislamannya. Kembali kalau kita berbicara tentang fungsi dari disyariatkannya ibadah zakat dalam ajaran agama Islam. Membaca potongan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103. Zakat disyariatkan dalam ajaran agama Islam, di antara fungsinya adalah untuk mensucikan dan membersihkan diri manusia. Demikian kalau kita baca potongan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 103 dalam surat At-Taubah yang berbunyi, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah dari harta mereka zakat guna mensucikan dan membersihkan mereka. Demikian potongan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103 yang secara lugas memberikan informasi kepada kita fungsi dari disyariatkannya zakat dalam ajaran agama Islam. Mensucikan dan membersihkan diri manusia, dalam artian mensucikan dan membersihkan manusia dari perbuatan dosa. Mensucikan dan membersihkan manusia dari sifat bakhil. Membersihkan dan mensucikan manusia dari sifat rakus. Membersihkan dan mensucikan manusia dari sifat-sifat buruk lainnya. Bahkan kalau kita membaca penjelasan dalam sejumlah kitab tafsir, apa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala di atas, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ayat ini juga bisa dipahami bahwasannya
zakat disyariatkan dalam ajaran agama Islam adalah untuk menumbuhkan harta manusia, juga untuk menumbuhkan kebaikan dalam diri manusia. Demikianlah fungsi dari zakat itu disyariatkan dalam ajaran agama Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103 di atas tidak bisa dilepaskan dari kisah seorang sahabat Rasul yang bernama Abu Lubabah. Abu Lubabah dan kawan-kawan dikisahkan dalam sebuah riwayat bahwasannya mereka enggan untuk membersamai Rasulullah SAW dalam perang Tabuk, sehingga mereka pun pada akhirnya merasa bersalah atas keengganan mereka untuk membersamai Rasulullah SAW dalam perang Tabuk tersebut. Kemudian mereka pun datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa harta-harta mereka. Ya Rasul, sesungguhnya kami telah melakukan sebuah kesalahan di mana kami enggan membersamaimu ya Rasul dalam perang Tabuk. Bersama kami harta-harta kami. Sedekahkanlah ya Rasul atas nama kami harta-harta kami ini. Dengan sedekah itu mudah-mudahan kami ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasulullah SAW atas permintaan Abu Lubabah dan kawan-kawannya tersebut? Rasulullah SAW pada awalnya menolak untuk mengambil harta-harta mereka. Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka bahwasanya tidak diperintahkan kami ini untuk mengambil sedikit pun dari harta kalian, kata Rasulullah SAW kepada Abu Lubabah dan kawan-kawan. Sampai kemudian tidak lama Allah Subhanahu wa taala tentunya melalui malaikat Jibril menurunkan firman-Nya di ayat 103 dalam surat At-Taubah di atas, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Akhirnya Rasulullah SAW pun mengambil harta yang dibawa oleh Abu Lubabah dan kawan-kawan. Rasulullah SAW pun mensedekahkan harta mereka guna menghapus kesalahan yang sudah mereka lakukan. Dalam hal ini adalah keengganan mereka untuk membersamai Rasulullah SAW dalam perang Tabuk. Ayat di atas memang ada kaitannya dengan kisah Abu Lubabah dan kawan-kawan. Tetapi para ulama pun sepakat bahwasanya tidak berarti ayat di atas peruntukannya untuk Abu Lubabah dan kawan-kawan saja. Sebagaimana peruntukannya untuk Abu Lubabah dan kawan-kawan bahwasannya zakat atau sedekah itu disyariatkan dalam ajaran agama Islam adalah di antara fungsinya untuk menghapus perbuatan salah, untuk menghapus kemaksiatan. Ini sebagaimana berlaku atas Abu Lubabah dan kawan-kawan juga berlaku atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq, ketika ada sejumlah orang yang enggan untuk membayar zakat, disebabkan karena pemahaman mereka bahwasanya zakat itu hanya diwajibkan pada masa Rasul. Setelah kewafatan Rasulullah SAW, menurut mereka zakat itu tidak lagi diwajibkan. Abu Bakar menolak. Bahkan Abu Bakar sampai memerangi mereka yang enggan untuk membayar zakat pada masanya. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar pada masa kepemimpinannya ini tentunya menguatkan bahwasanya kewajiban mengeluarkan zakat itu berlaku atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun ayat yang mendasarinya itu diturunkan berkaitan dengan kisah sahabat Rasul yang bernama Abu Lubabah dan kawan-kawan. Zakat sebagaimana yang tadi
Sudah kami sampaikan fungsi disyariatkannya adalah untuk membersihkan dan mensucikan diri manusia dari perbuatan dosa, dari kemaksiatan. Kita tahu tidak ada manusia, tidak ada di antara kita ini yang luput dari melakukan perbuatan dosa, dari luput melakukan perbuatan kemaksiatan. Kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sosok yang maksum dalam artian dijaga dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan perbuatan dosa, dari melakukan perbuatan salah, dari melakukan kemaksiatan. Umat beliau tidak ada yang digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan perbuatan dosa, dari melakukan perbuatan salah dan maksiat. Atas dasar itu sejatinya kita semestinya memahami bahwasannya ketika zakat itu disyariatkan atas umat Nabi Muhammad, sejatinya itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atas kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dat yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala tentunya tahu betul akan kelemahan ciptaannya, dalam hal ini adalah manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis bahkan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan bahwasannya setiap dari umat beliau itu memiliki potensi untuk melakukan perbuatan dosa dan salah. Kullu bani Adam khata'un, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis itu, semua dari anak cucu Nabiullah Adam itu melakukan perbuatan salah, termasuk kita. Maka sejatinya zakat yang disyariatkan atas kita hendaknya dipahami itu adalah bagian dari kepedulian Allah Subhanahu wa taala atas kita. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atas kita. Tidak ada di antara kita yang luput dari melakukan perbuatan salah dan dosa. Allah Subhanahu wa taala jadikan zakat itu sebagai bagian dari media untuk menghapus dosa dan salah kita. Lebih-lebih lagi kalau kita membaca redaksi ayat di atas, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 103 di atas yang berbunyi khudz min amwalihim. Ada kalimat yang berbunyi dalam redaksi ayat ini min amwalihim, sebagian dari harta mereka. Sebagian artinya apa? Yang diminta untuk kita keluarkan dalam ibadah zakat dari apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita bukanlah sebagian besar, bukan. Apalagi keseluruhannya, bukan. Tetapi sebagian kecil saja, sedikit saja dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Itu yang dipahami dari penyebutan kata min yang menunjukkan sebagian, yang dipahami oleh para ahli tafsir bahwasanya sebagian yang dimaksud adalah sebagian kecil, bukan sebagian besar, apalagi seluruhnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang gemar dan senang mengeluarkan zakat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.